Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholatil Jum'ati, bab nerangaken salat Jumat. An Abdullah bin Umar sinarto sang sahabat Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah lan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sak temene Abdullah bin Umar lan Abu Hurairah iku sami'a mendengar sapa wong loro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi ala a'wadi mimbarihi ing atase pira-pira cagake mimbare Kanjeng Nabi. Layan tahiyanna becik temen nglereni sapa akwamun kaum, becik temen nglereni ya menyudahi sapa akwamun kaum ala anwat ihim ngatasi tinggale kaum al jumu'ati ing pira-pira salat Jumat awlayah timanna utawa yakti ngecap temen sapa Allah Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine kaum ala qulubihim ing atase pira-pira atine kaum tumalayakunana nuli becik ana tenan sapa kaum iku minal ghafilina termasuk wong-wong kang padha lali. Kalau tidak ada udzur, orang kok tidak meninggalkan Jumat, orang kok tidak melaksanakan sholat Jumat, maka didoakan oleh Kanjeng Nabi hatinya semoga dikunci oleh Allah sehingga menjadi orang yang lupa terhadap Allah. Ini kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur ya tidak apa-apa. Udzurnya sholat Jumat seperti udzurnya jamaah. Pernah Ibnu Umar ini mentiadakan sholat Jumat hanya karena hujan lebat. Kenapa? Karena Ibnu Umar tidak suka mengkhawatirkan keselamatan kaumnya. Karena pada saat hujan lebat ini jalan licin dan juga banyak lumpur, takut ada yang celaka, sehingga beliau perintah agar orang melaksanakan azan kemudian mengganti hayya 'alas shalah dengan shollu fi buyutikum, karena ada udzur. Kalau ada udzur tidak masalah, tapi kalau tidak ada udzur ya sholat Jumat itu wajib. Wa an Salamata binil Aqwa, saya kira itu tidak usah banyak dalil, dalilnya sudah kita pilihan. Kalau ingin tetap melaksanakan sholat Jumat ya mestinya harus melaksanakan physical distancing atau jaga jarak. Semua untuk antisipasi darul mafasid, untuk menolak kerusakan. Wa an Salamata binil Aqwa lan cinata saking Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Qala ndika sapa Salamah kuna ana sapa kita iku nusolli salat sapa kita. Kuna ana sapa kita iku nusolli salat sapa kita ma'a Rasulillah sartane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Tumanang sorifu nuli budal sapa kita. Walai salang ora ana iku lil khitani keduwe pira-pira tembok apa dilun iyup-iyup kang ngalap iyup-iyup yustadzalu kang den gawe ngiyup apa dilun yustadzalu kang digawe ngiyup apa bidilun. Nah, pada waktu itu Salamah melaksanakan sholat Jumat bersama Rasulullah. Kemudian di situ tidak ada tempat teduh, memang panas. Muttafaqun alaih walafdu tawi lafate hadis kulil Bukhari ketua Bukhari. Wa fil lafdil lan iku dalam lafaz siji li muslimin ketima Muslim. Kuna ana sapa kita iku nucamiu kumpul sapa kita ma'au satane Kanjeng Nabi idza zalat nalikane mesti kumpul salat Jumat. Iku nucamiu salat Jumat sapa kita ma'au satane Kanjeng Nabi idza zalat nalikane wis linsir apa asyamsus matahari. Tumanarjiun nuli bali sapa kita. Tumana tatabba'u nuli goleki sapa kita mencari sapa kita al-fai'a ing tempat berteduh. Artinya kalau panas yang kita sekira orang itu bisa menahan itu tetap wajib sholat Jumat. Panas biasa ini tidak merupakan udzur. Nah, posisi ini Kanjeng Nabi dengan Salamah bin Aqwa melaksanakan salat Jumat tapi posisinya panas biasa. Wa an Sahal bin Sa'din lan cerita saya sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu kala ndeka sapa Sahal makuna ora ana sapa masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana engko temeka wajaat mongko temeka apa irun ontan-ontan padha ninggal sapa ana semenungsa ilaha maring irun hatta lepko sehingga ora tetep sapa ilasna asyara kejaba wong 12 apane rajulan wong lanange rawahu Muslimun. Pada waktu itu karena belum ada larangan orang jual beli ketika khutbah, maka ketika Nabi pernah berkhutbah kemudian datang rombongan pedagang yang memakai unta. Ketika itu para jamaah ini langsung lari berhamburan menuju ke unta tersebut karena takut nggak kebagian. Sehingga yang masih mendengarkan khutbah sekitar ada orang 12. Jadi lari semua. Kemudian turun ayat akhir sholat Jumat kayak. Wa idza nudiya lis-sholati was'au ila dzikrillahi wa yadarul bai'. Nah, ini kemudian peristiwa itu menjadi sebab turunnya ayat haram jual beli ketika sudah ada adzan Jumat bagi orang yang berkewajiban sholat Jumat. Nah, itu sebelumnya nggak ada, sebelumnya ya biasa Kanjeng Nabi ketika khutbah kemudian ada pedagang tinggal biasa. Jadi zaman dulu itu ya sahabat itu ya ndablek-ndablek juga. Masa khutbah Kanjeng Nabi tinggal gitu kan ndablek gitu. Artinya ndablek ya karena belum ada ilmunya. Belum ada ilmunya ya beliau kan para sahabat kan lugu, polos. Karena
Karena di Madinah itu kan pusat perdagangan, sehingga ketika ada pedagang membawa dagangan banyak dari Syam, langsung berebut, takut tidak kebagian. Padahal baru mendengarkan aku khutbah kok ditinggal lunga. Akhirnya turunlah ayat itu. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jadi ketika sudah ada adzan Jumat, maka kamu harus meninggalkan semua pekerjaanmu menuju kepada masjid. Fas'au ila dzikrillah itu maksudnya larilah kamu. Itu kok Yusuf ya? Dua apa? Satu. Paliudih mongko becik nyempurnakno nambah mongko becik nambahi sira ilaha maring rakaatan ukhra ing rakaat kang liya. Waqat tamat dan teman-teman sempurna apa salate wong. Maksudnya kalau dia itu mau berjamaah atau sholat Jumat hanya menemui 1 rakaat, maka tidak apa-apa, terus kalah kemudian nambah 1 rakaat. Atau sholat yang lain ya sama. Sholat yang lain maka dia boleh langsung nambah kekurangannya. Misal kalau sholat duhur berarti kurang 3 ya, tambahilah 3 rakaat. Waqat tamat sholatuhu, maka dengan demikian sholatnya sempurna. Rawi hadis sapa An-Nasai, Imam Nasai wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa lafdzu lafdz hadis iku lahu kedua Daruqutni wa isnadu ta sanate hadis iku sahihun sahih. Lakin qawa tapi ning watake sapa Abu Hatim irsalahu ing mursale hadis. Irsalahu ing mursale hadis. Lahu ing mursale hadis. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa an Jabirin lan jenazah sang sahabat Jabir bin Samurah. Wa an Jabirin bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa kanjeng Nabi ku yaktubu khutbah sapa kanjeng Nabi kaya men hale berdiri. Yadlisu lenggah yadlisu lungguh sapa kanjeng Nabi. Sumaya kumuli berdiri sapa kanjeng Nabi wayah tubuh nuli khutbah sapa kanjeng Nabi qaiman hale wong kang berdiri. Qaiman hale wong kang berdiri. Faman mongko ta samene wong iku ambaka critani sapa man ing sira. Paman mongko ta sapane wong ku ambaka critani sapa wong ing sira ana sak temene Kanjeng Nabi. Iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yaktubu khutbah sapa Kanjeng Nabi. Jalisan halih duduk faqat kadzaba mongko teman-teman goroh sapa wong. Faqat kadzaba mongko teman-teman goroh sapa wong. Kanjeng Nabi kalau khutbah itu berdiri kemudian duduk di antara 2 khutbah kemudian berdiri lagi. Nah, kalau ada orang atau ada berita bahwa Nabi khutbah dengan duduk, maka berita itu bohong, jangan dipercaya. Rawi hadis sapa Muslimun ma Muslim. Wa an Jabir bin Abdullah lan jenatan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqalan ka sapa Kanjeng Nabi, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku idza khotbah nalika khutbah sapa Kanjeng Nabi, ikhmarat mongko abang apa ainahu kedua matane Kanjeng Nabi. Wa alalan keras apa sautuhu suarane Kanjeng Nabi. Wastadalan banget apa ghadabuhu marai Kanjeng Nabi. Kaanau kaya
sehingga kaya Kanjeng Nabi iku mung ndiru jaisin wong kang meden-medeni tentara. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi sabbahakum wa massakum. Sabbahakum muga-muga paring keselamatan ing esuk sira kabeh, wa massakum lan muga-muga paring keselamatan ing sore sira kabeh. Atau bisa dikatakan sabbahum musuh akan menyerang pada waktu pagi, wa massakum lan juga akan menyerang pada waktu sore. Wa yaqulan dawuh sapa Kanjeng Nabi amma ba'du fa inna khairal hadis monggo satene luweh apik-apike hadis iku kitabullah kitab Gusti Allah. Wa khairal hadi utawi ora lan sak temene luweh apik-apike wa khairal hadyi lan sak temene luweh apik-apike pituduh iku hadyu Muhammadin pituduh Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri lan sak temene luweh ala-alane perkara iku muhdatsatuha pira-pira anyar perkara anyare umur iku muhdatsatuha pira-pira anyare umur wa kullu bid'atin ta saben-saben bid'ah iku dolalatun sesat iku dolalatun kesasar rawi yang hadis sapa muslim wa fi riwayatin ana iku dalam riwayat siji lau kedue Imam Muslim kanat ana apa khutbatun Nabi khutbah Kanjeng Nabi karena ana apa khutbatun Nabi khutbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumat iku yahmadu muji sapa Kanjeng Nabi Allah Gusti Allah wa yusnilan ngalem sapa Kanjeng Nabi wa yusnilan ngalem sapa Kanjeng Nabi ali ngatasé Allah sumaya kulul ning ngendika sapa Kanjeng Nabi ala ithri dzalika ing ngatasé sawise mengkono-mengkono alhamdulillah waqat ala lan teman-teman seru banter keras apa sautu suarane Kanjeng Nabi wa fi riwayatin an dalam riwayat siji lau kedue Muslim may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah man utai sapane wong iku yahdi paring pituduh sapa Allah Gusti Allah fala mudhillah mongko ora ana kang iso nasarake iku maujud fala mudilla mongko ora ana kang iso nasarake lau marang man wa man taisabane wong wa man taisabane iku yudlil nyasarake ing man sapa Allah ing man iku yudlil nyasarake sapa Allah ing man fala hadiya mongko ora ana pituduh iku maujud fala hadiya mongko ora ana pituduh iku maujud lau kedue man walil nasailan iku kedue nasai wa kullu dolalatin ta saben-saben kesesatan iku finari dalam neraka. Nabi pernah suatu ketika berkhutbah itu agak marah, suaranya dengan keras. Kemudian beliau bersabda dalam khutbahnya amma ba'du fa inna khairal hadis kitabullah. Yang paling baik cerita itu kitabnya Allah. Yang paling baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad. Dan yang paling buruk-buruknya sesuatu itu adalah yang baru. Yang baru artinya Nabi tidak pernah memerintah, Nabi tidak pernah melaksanakan, dan juga tidak ada dalil umum. Juga tidak ada dalil umum yang memperbolehkan, tapi justru Nabi melarang kok dilakukan, maka itu termasuk muhdatsatuha. Jadi yang namanya kullu bid'atin dolalah, bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan Kanjeng Nabi dan dilarang oleh Nabi, itu bid'ah. Kalau tidak dilarang maka tidak apa-apa. Jadi ada yang namanya alasan hukum karena tidak ada nas yang melarang, itu tidak apa-apa. Gitu. Itu berlaku baik dalam segi muamalah maupun ubudiyah. Asalkan tidak menerjang terhadap sesuatu yang dilarang. Misal, adakah orang yang melarang tahlil, mengirim jenayah? Tidak ada. Tapi ada hadis yang perintah agar kita mendoakan orang yang mati. Ada Al-Quran dalil yang perintah agar kita mendoakan orang yang mati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwan ladzina sabaquna bil iman. Itu juga
ayat yang menyuruh kita mendoakan orang yang sudah mati. Gitu. Kemudian bacaan-bacaan, nah, ini juga bisa diperintahkan agar apa yang kita lakukan itu apabila kita peruntukkan orang yang sudah meninggal dunia itu bisa diterima. Buktinya apa? Buktinya Nabi selalu uluk salam ketika melewat di makam, kan? Ketika lewat di makbarah, assalamualaikum ya ahlal kubur, nah, gitu kan. Kenapa kau pakai assalamualaikum padahal sudah meninggal dunia? Padahal kum itu adalah mukhatab, seolah-olah orang yang masih hidup. Nah, berarti orang yang meninggal dunia ketika kita salam maka mereka akan mendengar. Kalau tidak mendengar, tidak mungkin Nabi perintah kita untuk uluk salam. Nah, itu artinya apa? Artinya apa yang disampaikan oleh orang yang sudah meninggal, yang orang yang masih hidup itu akan bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Buktinya salamnya kita kepada ahli kubur itu bisa memberi manfaat. Ngapain kalau nggak memberi manfaat kok Nabi perintah agar kita uluk salam? Nah, itu mestinya uluk salam isinya adalah mendoakan keselamatan. Untuk siapa? Keselamatan untuk ahli kubur. Nah ini perintah seperti itu. Tidak ada larangan, justru adanya perintah. Membaca sholawat, baik itu berusaha berjanji tibaan juga ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Bentuk sholawat yang pasti Nabi tidak pernah memberikan contoh. Memang ada hadis ketika Nabi ditanya bagaimana kalian membaca sholawat, Nabi bersabda Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya itu saja. Kemudian apakah kita itu dilarang untuk menambahi sholawat itu? Tidak ada larangan. Intinya adalah kita memuji dan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, jadi gitu. Jadi namanya bid'ah itu bukan berarti setiap apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi juga ada larangan kita untuk melakukannya. Ada larangan kita untuk melakukannya. Seperti contoh kemarin ada hadis ya ketika sahabat inisiatif sendiri kemarin itu loh. Ketika datang ke sholat Jumat kan, sholat ke jamaah karena Kanjeng Nabi posisi ruku, akhirnya dia tidak mengejar barisan, tapi dia takbir kemudian ruku, padahal belum menuju ke barisan. Supaya apa? Supaya tidak tertinggal. Setelah i'tidal kemudian baru berjalan ke merapati barisan. Nah, seperti itu oleh Nabi tidak dianggap batal. Ya ndak apa-apa. Tapi sing apik awakmu ning barisan sithik, gari ra apa-apa. Tapi istihad, ini kan sahabat istihad berarti. Yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi dan juga tidak pernah contoh oleh Nabi, tapi sahabat ini berinisiatif sendiri dan Nabi tidak melarang. Nah, gitu ya, Nabi tidak melarang. Hanya saja juga balik nah. Karena apa? Karena Nabi bersabda ketika kamu itu mendatangi ke sholat maka berjalanlah dengan berjalan yang santai, jangan tergesa-gesa. Berapapun rakaat yang kamu temui, ya itulah rakaat temu, teruskan, kemudian kurangmu berapa nanti ditambahkan begitu. Artinya kita santai, carry tidak masalah, mau ketinggalan tidak masalah. Nah, yang penting sholatnya sempurna dulu, barisan dirapati dulu, tertinggal tidak masalah. Maksudnya begitu. Berarti Nabi lebih mementingkan merapati barisan daripada carry masbuk tidak apa-apa. Nah, kita harus bisa memahami seperti itu. Jadi jangan tekstual itu pokoknya bid'ah perkara anyar kanjeng Nabi ora tau nglakoni ora oleh, ya nanti dulu kan gitu. Kemarin sudah kita sampaikan. Kayak tarawih 20 rakaat itu bid'ah itu kalau masuk ini ya bid'ah tenan. Berarti sahabat Umar, para sahabat dulu dolalah semua. Kan gitu. Waktu itu kan sahabat Umar, Utsman, Ali dan para sahabat lainnya berarti dolalah semua. Karena apa?
Nabi tidak pernah melaksanakan sholat tarawih 20 kemudian berjamaah. Tapi para sahabat gak melaksanakan. Nah, apakah itu tidak menyalahi kullu bid'atin dolalah kan gitu? Seharusnya kan menyalahi. Nah, ternyata dalam hal ibadah pun ya toh, selama tidak ada larangan dan itu mengandung maslahah boleh. Boleh. Gitu aja. Selama itu mengandung tidak keluar dari jalur nas. Misal Kanjeng Nabi tidak ora oleh salat sunah berjamaah, ora oleh. Nah, ada larangan khusus. Nah, ini memang tidak boleh. Adzan 2 kali kan ketika Sayyidina Utsman kan adzan Jumat 2 kali. Padahal pada saat Nabi tidak pernah melakukannya. Jadi banyak sekali ubudiyah yang memang dibuat baru yang pada masa Nabi tidak ada dan sudah tidak diperintahkan, tidak dicontohkan, kemudian para sahabat melakukan. Karena apa? Karena memang tidak ada larangannya. Kalau amal peribadahan itu memang menyalahi aturan-aturan prinsip agama, tidak boleh. Ziarah ke makam mintanya kepada selain Allah, nah itu tidak boleh karena menyalahi prinsip akidah. Kalau hanya tabarukan boleh. Karena apa? Ada dalilnya tabarukan. Wah, saya mau ziarah ke ulama ini, ngalap berkah boleh, gitu kan? Karena para ulama-ulama dulu juga melakukan, nah, gitu. Sahabat Bilal juga telah melakukan mencium pusara Nabi Muhammad SAW ketika beliau mimpi ketemu Kanjeng Nabi kok tidak pernah datang ke Madinah. Akhirnya beliau datang menuju makam Kanjeng Nabi dan memeluk pusara Kanjeng Nabi. Apakah itu syirik? Tidak. Semua adalah, kalau berbicara tentang akidah ini niatnya apa? Kalau niatnya dia itu mengagungkan Kanjeng Nabi melebihi Allah, maka dia musyrik, nah, gitu kan. Tapi kalau mengagungkan Nabi sebagai Nabi, gitu, meskipun beliau sudah meninggal, tetap kita memuliakan, gitu. Punya rasa kangen, punya rasa rindu, boleh. Karena ayat kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah itu berlaku terus. Nah, itu yang bisa kita ambil dari keterangan hadis ini ya. Dari keterangan hadis ini. Kemudian An-Nasai melengkapi kan wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadis beberapa rawi melengkapi hadis itu. Wa an Ammar wallahu alam bisawab. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.